Halo, bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia dan tentunya kita akan membahas mengenai bagaimana cara-cara penulisan dari daftar pustaka. Karena banyaknya permintaan, oleh karena itu saya akan coba jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan daftar pustaka. Seperti yang kalian ketahui bahwa daftar pustaka itu dibutuhkan saat kita menulis sebuah tulisan. Nah, tulisan itu apa saja? Banyak sekali ya di sini. Bisa karya ilmiah, buku, ataupun hal-hal yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa daftar pustaka itu adalah suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan sebuah buku atau karya ilmiah. Yang kedua, penempatan penulisannya terletak pada bagian akhir sebuah buku atau karya ilmiah dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Namanya juga daftar pustaka. Oleh karena itu, daftar pustaka tentu saja harus berurutan sesuai dengan daftar alfabetis. Seperti itu. Dan daftar pustaka ini sangat penting ya untuk mengabsahkan karya yang kita buat. Seperti itu. Nah, selanjutnya sumber-sumber daftar pustaka itu atau kita dengar bahasa lainnya itu referensi yang bisa dijadikan sebuah sumber tulisan kita itu bisa dari buku, bisa dari internet, surat kabar atau koran yang mungkin sekarang sudah banyak ditinggalkan, tapi jangan salah, di sini juga sangat banyak sekali informasi. Ya, kemudian dari undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan dari keputusan presiden yang bisa dijadikan sumber dari daftar pustaka tulisan kalian. Dari ensiklopedia atau kamus, bahkan dari skripsi, tesis, atau disertasi, bahkan karya ilmiah yang pernah ada. Dan tentu saja yang terakhir, film pun bisa dijadikan sumber untuk menulis. Seperti itu. Jelas ya bahwa sumber-sumber daftar pustaka itu sangat luas, bisa di mana saja bisa kalian dapatkan. Selanjutnya, kira-kira gimana nih cara ketentuan atau aturan penulisan dari daftar pustaka? Yang pertama, bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu atau dibalik yang kita sering ketahui. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang kecuali nama Cina. Kalau nama Cina itu tetap dipertahankan, tidak perlu dibalik. Seperti itu. Yang kedua, gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi dihilangkan terlebih dahulu ya untuk gelar-gelar yang didapatkan untuk penulisan daftar pustaka. Selanjutnya, judul buku dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap kata. Jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Ingat, dicetak miring atau digarisbawahi setiap kata untuk judul buku. Selanjutnya, jarak antar baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. Ya, tidak boleh terlalu berjarak karena dalam satu daftar pustaka itu apalagi kalau sampai barisnya ke bawah alias 2 baris, maka itu cukup 1 spasi saja menerangkan bahwa itu masih satu kesatuan sumbernya seperti itu. Selanjutnya, jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya baru boleh 2 spasi. Sudah tentu untuk memperlihatkan perbedaan sumber satu dan sumber yang lainnya. Itu ya. Kemudian di sini ada contoh penulisan daftar pustaka yang pertama dari buku. Nah, di sini namanya dibalik ya. Dalimarta Setiawan. Jadi ini sepertinya namanya itu Setiawan Dalimarta. Jadi dibalik. Setiap penggalannya digunakan tanda titik. Setelah nama tanda titik, kemudian spasi dalam pengetikan, tahun dari buku yang diterbitkan, kemudian titik lagi,
Nah, ini dimiringkan 36 resep tumbuhan obat untuk menurunkan kolesterol, atau tadi di garis bawahi kata per kata, kemudian titik, Jakarta, kota penerbit, titik 2 adalah nama penerbitnya. Sama, contoh yang kedua pun sama, begitu juga contoh yang ketiga. Seperti itu. Jelas ya? Ingat, jika sumber lebih dari satu baris, maka baris yang kedua itu harus menjorok ke dalam kurang lebih 1-2 cm biasanya. Oke, nah untuk contoh yang dilihat oleh teman-teman sekalian di sini, ini belum berurutan ya. Jadi kalau daftar pustaka ingat harus diurutkan. Kalau dilihat di sini mungkin harusnya Arisandi dulu, kemudian Arisandi, Dali Marta, kemudian Haryani, dan terakhir adalah Said. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada contoh penulisan daftar pustaka dari internet nih. Banyak sekali yang bertanya bagaimana cara menulis daftar pustaka dari internet. Sudah pasti urutannya harus sesuai juga, alfabetis. Dan kita lihat di sini, yang pertama sama nama penulisnya, kemudian tahunnya, tahun penulisan artikelnya misalnya, kemudian di sini judul artikelnya, contohnya menulis referensi online di daftar pustaka, titik, kemudian beri keterangan dalam kurung online, kemudian di situ tidak titik tapi koma, diambil dari halaman apa. Nah, di sini kalian cukup copy saja halaman, biasanya ada paling atas ya kalau di web itu, di copy saja ke situ, tapi biasanya kalau di copy itu berubah warnanya menjadi biru dan ada garis bawahnya, maka harus dihilangkan ya. Dan tanggal diaksesnya kapan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau di surat kabar atau koran? Ya, kurang lebih tidak begitu jauh perbedaannya. Diawali dengan nama, kemudian di sini ditambah dengan tanggal terbitan surat kabar atau korannya, kemudian judul yang diambil, ya, kemudian diambil dari surat kabar apa, diberikan tanda koma, kemudian halaman berapa, seperti itu. Selanjutnya, contoh penulisan daftar pustaka dari undang-undang atau peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Jika diterbitkan secara departemen, maka cukup ditulis departemennya. Di sini yang menuliskan dari pemerintah yaitu Republik Indonesia, tahunnya ditulisnya kapan, kemudian judulnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kota, dan juga siapa yang menerbitkan, seperti itu. Bagaimana dengan ensiklopedia dan kamus? Nah, ini diambil dari ensiklopedia atau kamus ini ya, asing seperti itu. Jadi diambil dari pemerintah juga kemungkinan, atau di sini kita lihat diawalinya dengan Chicago ya. Kemudian ada nama penulisnya, kemudian dilanjut dengan tahun, kemudian kamusnya, dan juga kota penerbit, kemudian penerbitnya, seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini langsung ke nama penulisnya ya. Jadi tetap kita mempertahankan saja nama penulis dulu, seperti itu ya. Kemudian judul dimiringkan, kemudian di sini ada 2 judul mungkin ya, tidak jadi masalah. Oke, kemudian diberi keterangan Ensiklopedia Britannica. Di sini ada halamannya juga, atau babnya mungkin 23, seperti itu. Contoh penulisan daftar pustaka dari skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian lainnya. Nah, misalnya penulis skripsinya Kuncoro ya, T. Kuncoro, maka dibalik diikuti oleh tahun, jangan lupa diberi tanda titik, dan judulnya dimiringkan.
Oke, harus diperhatikan bagaimana penulisan kapital dan tidaknya juga pada kolom judul. Kemudian di sini diakhiri dengan tanda titik. Ternyata tesisnya memang tidak diterbitkan, biasanya hanya disimpan di perpustakaan ya. Kemudian tanda titik dan di kota mana, kemudian dari kampus mana, seperti itu. Bagaimana kalau dari film atau movie? Di sini produsernya ya, yang ditulis produsernya, tahunnya, ini mohon maaf kurang titik, kemudian filmnya judulnya apa ya, kemudian di sini diambil dari produksi film mana, kemudian kotanya, dan diakhiri dengan durasinya berapa menit. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk catatan kaki ini adalah keterangan dari teks karangan yang ditempatkan pada kaki, tentu saja berarti di bawah ya, halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki dibuat untuk menunjukkan sumber suatu kutipan, pendapat, atau fakta-fakta lainnya. Seperti itu. Apa ya fungsi catatan kaki? Tentu saja untuk menyusun pembuktian, jadi ada informasi lebih. Dikatakan di sini katanya menyatakan utang budi, misalnya kalau kita memang mengambil dari sumber mana, maka di situ kita mencantumkannya. Kemudian menyampaikan keterangan tambahan merujuk bagian lain dari teks. Nah, ini ya. Kita lihat di sini ada urutan penulisan catatan kaki. Diberikan nomor, kemudian nama pengarangnya, dilanjutkan tahun penerbitan. Hampir sama ya seperti daftar pustaka, judul buku, edisi buku, tempat penerbit, nama penerbit, halaman yang dikutip. Seperti itu. Kita lihat nanti ada jenis catatan kaki katanya di sini. Penunjukan sumber. Nah, sumber itu berarti tadi ya, bisa disebut juga dengan referensi. Kemudian ada catatan penjelas dan gabungan sumber dan penjelas. Sumber-sumber catatan kaki sama tadi bisa dari buku, internet, majalah, surat kabar, bahkan dari pedoman agama masing-masing, misalnya agama Islam bisa dari Al-Quran, seperti itu. Nah, ini catatan kaki bersumber dari buku. Contohnya di sini ada satu pengarang. Bisa diperhatikan ya, sesuai dengan kaidah yang tadi disampaikan. Oke. Jangan lupa diberi huruf angka dulu di awalnya, kemudian disimpan di bawah tentunya ya, karena catatan kaki. Ada keterangan untuk satu pengarang, dua pengarang, tiga pengarang, seperti itu. Agak berbeda dengan daftar pustaka ya. Kalau di catatan kaki di sini tidak ada keterangan menjorok ke dalam untuk baris kedua jika memang sumbernya bisa lebih dari 2 baris. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya lebih dari 3 pengarang, boleh menggunakan et al. Ini sama seperti daftar pustaka, mungkin tadi belum dijelaskan. Boleh juga dengan dan lain-lain ya. Seperti itu. Kemudian ada edisi berikutnya dengan mengalami perubahan. Ada di sini keterangannya juga. Ini catatan kaki bersumber dari buku. Nah, kalau misalnya terdiri dari 2 jilid atau lebih, maka seperti ini contohnya. Kemudian sumber dari internet juga sama tadi ya, diambil dari alamat yang diambilnya, diaksesnya kapan. Jika ada penulisnya, silahkan disimpan seperti itu. Kemudian dari majalah atau koran atau surat kabar juga sama seperti tadi yang di daftar pustaka. Kemudian jadi kalau misalnya memang sumbernya tidak lengkap, mungkin hanya menuliskan seperti yang di bawah ini, Suara Merdeka, nama surat kabarnya, kemudian tanggal korannya, dan halaman berapa, itu juga cukup sepertinya ya. Cukup jelas gitu kalau di catatan kaki. Kemudian di sini ada beberapa singkatan dalam catatan kaki. Ada 3. Yang pertama ibid. Ibid ini berasal dari bahasa Latin ibidem, yang berarti pada tempat yang sama. Dipergunakan jika catatan kaki merujuk kepada karya atau artikel yang telah disebutkan dalam catatan nomor sebelumnya. Jadi ini udah pernah digunakan gitu. Maka di bawahnya itu dicatatnya seperti ini. Ibid titik koma halaman 15, seperti itu. Kemudian ada objek.
berasal dari kata Latin opere citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Dipergunakan jika catatan kaki itu merujuk kembali kepada sumber yang telah disebut lebih dahulu, tetapi diselingi oleh sumber lain. Nah, kalau diselingi oleh sumber lain, maka di catatan kakinya cukup tulis aja opcit seperti itu, karena kan goris kerap tuh tadi sudah dibahas ya, maka tinggal ditulis aja goris kerap opcit halaman berapa, karena ada yang kedua tuh diselingi oleh satu sumber yang lain. Kemudian terakhir ada locit, berasal dari kata Latin juga, artinya loco citato yang berarti pada tempat yang telah dikutip, dipergunakan jika catatan kaki itu merujuk kepada sebuah karya atau artikel yang telah disebut sebelumnya, tetapi diselingi oleh sumber lainnya. Nah, ini juga sama, diselingi oleh sumber lainnya. Contohnya di sini ya hampir sama sih, mungkin di sini mana Ismail Ismail Marahimin 2001 menulis secara populer Jakarta. Nah, kemudian di sini kalian gunakan saja locit, sama, berarti di halaman yang sama seperti itu. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di penjelasan materi selanjutnya.